Halo para pencinta radio Tirolog dimanapun kalian berada. Hari ini kami sedang berada di Aula Cendanawangi Poltekkes Kupang. Hari ini tanggal 14 Februari 2026 kami sedang meliputi acara RAT Anggota Tahunan Buku 2025 Koperasi Solidaritas Santa Maria Assunta dengan moto melayani dengan akal budi, hati, dan rasa, dan mengangkat tema memperkuat solidaritas, meningkatkan kinerja, dan mewujudkan koperasi kredit yang sehat dan berkelanjutan. Seperti apa kegiatannya pada hari ini? Tetap bersama kami dalam Radio Trilolog Suara Verbum Kupang. Para pendengar Radio Trilolog, pada hari Sabtu 14 Februari 2026, KSP Koperasi Kredit Solidaritas Santa Maria Assumpta Kupang melakukan rapat anggota tahunan ke-34 dalam tahun buku 2025. Bertempat di Aula Cendanawangi Poltekkes Kupang, kegiatan ini menghadirkan Ketua Pengurus dan Ketua Penasehat Kopdit Solidaritas, Kepala Dinas Koperasi-Koperasi dan UKM Provinsi NTT, serta seluruh anggota Kopdit Solidaritas. Dalam wawancara bersama Urbanus Reko selaku General Manager Kopdit Solidaritas Santa Maria Assumpta Kupang, dia menekankan 12 agenda khusus yang dibahas dalam RAT Kopdit Solidaritas kali ini. Salah satu hal penting yang dibahas yakni pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus pengawas periode 2026-2028. Para pendengar setia Radio Tirolog dimanapun kalian berada, hari ini kami sedang berada di Aula Cendanawangi Kupang. Hari ini saya sedang bersama dengan General Manager dari Kopdit Solidaritas Santa Maria Assumpta. Bersama Bapak Urbanus Reko. Oke, baik Bapak. Mungkin dari Kopdit Solidaritas sendiri komitmen apa yang akan dibangun untuk ke depannya? Baik. Ya, dengan perjalanan waktu kita melihat sendiri bahwa solidaritas saat ini kita punya kantor pusat, kita juga punya kantor cabang pembantu, yang mana di kantor-kantor itu sudah ada punya kantor kas, dan dari kantor kas itu cikal bakal kita akan kembangkan menjadi cabang pembantu. Lalu kita akan usahakan untuk bagaimana di tempat-tempat yang memudahkan untuk pelayanan supaya anggota bisa terjangkau. Itu sudah pasti kita akan bangun lagi kantor kas. Dan kalau daerah-daerah semacam di kota ini ada mobil pelayanan keliling. Dalam sebulan tuh 11 kali di beberapa titik dalam kota ini. Sedangkan yang ada di daerah itu ada namanya TPK yang mana untuk memperkuat kantor cabang KCP yang baru. Memang kita melalui roadmap yang sudah lakukan itu dalam peta jalan itu, kita dalam kota kita rencana harus ada KCP yang akan kita buka cabang pembantu yang dalam kota ini. Tentu ini semua untuk menjawab kebutuhan anggota sesuai di amanat RAT, bahwa anggota menginginkan pelayanan itu tidak terpusat di kantor cabang saja, sehingga apalagi di kantor cabang yang tempat parkir juga terbatas, ini menjadi masalah. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan anggota di Perat di 2 gelombang ini, terlebih yang dalam kota ini. Jadi komitmen kita sebenarnya solidaritas harus punya ada kepastian pelayanan kepada anggota, dan kita yang pertama dari kebutuhan anggota, pelayanan kepada anggota, memberi kepastian ketika anggota membutuhkan simpan mudah, tariknya gampang ketika mereka butuh. Jangan sampai simpannya gampang, baik ketemu tapi waktu tarik keperluannya susah. Jadi kita satu, yang kedua terkait dengan pelayanan pinjaman. Jika pelayanan pinjam pun sama, ketika berproses sesuai dengan SOP kita, standar pelayanan sesuai aturan, saya kira kita tidak melihat dia siapa, suku, agama ataupun ras. Jika dia memenuhi syarat keanggotaan, hak-hak dia pasti akan diberikan sesuai dengan pelayanan kami, yaitu moto kami melayani akal budi, hati, dan rasa. Yang orang bilang lu susah beta bantu, beta selalu bantu, atau kau susah saya bantu, kau susah saya bantu, saya susah kau bantu. Itu harus bisa, tidak hanya sekedar slogan, tapi harus tertanam dalam diri setiap anggota. Jangan sampai yang terjadi bukan
Kalau susah saya bantu, susah kau bantu, tapi kalau susah saya bantu, saya susah kau kabur. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Atau lu susah beta bantu, besok lu kabur. Ini biasa tidak boleh terjadi. Sehingga di tingkat anggota, hampir setiap daerah, masing-masing dengan bahasa lokalnya, yang menerjemahkan dari kata kau susah saya bantu, saya susah kau bantu. Sebenarnya ini terjemahan dari kata solidaritas, kesetiakawanan. Kata kesetiakawanan sebenarnya kata yang melekat, seharusnya melekat pada diri kami sebagai manajemen, pengurus pengawas dan juga anggota. Dan sampai setelah dibantu lupa yang lain. Nah ini jadi kita harus menanam nilai-nilai ini pada diri baik kami sebagai tim manajemen, pengurus pengawas, begitu pun anggota. Harapan kami bahwa COVID ini semakin terbuka dengan siapa saja, bahwa komitmen kami bahwa kita melayani dengan akal budi hati dan rasa. Memang kami juga pasti menerima, dari pelan-pelan pasti ada kekurangan dan lain pasti ada. Tapi ini semua jika Bapak Ibu sebagai anggota yang mendengar sesuatu yang baik, ada grup di semua setiap cabang capem yang ada, berikan masukan ketika Bapak Ibu merasa mencintai memiliki lembaga ini, tidak sekadar hanya mengkritisi, tapi seharusnya memberikan solusi demi untuk perkembangan COVID kita. Karena COVID ini harus menjadi rumah bersama milik kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mungkin itu saja wawancara kami bersama Bapak Urbanus. Sekian dan terima kasih. Demikian liputan kami pada hari ini. Jangan lupa bergabung bersama Kopdit Solidaritas Santa Maria Assunta, melayani dengan akal budi, hati, dan rasa. Dan tetap bersama kami di Radio Trilolog Suara Verbum Kupang 101,1 MHz.